dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Negeri di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2021 dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan kalimat basmalah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Hadrawi SPD. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha, tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Innaka lamajnun. Al-haq idam mundari. Inovasi. Tanggung jawab. Keteladanan. Warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B Gatar 3829 garing KW.21 garing KP.07.6 garing 12 garing 2020. Menteri Agama Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Hajjah Rosmiati Berdu SAG NIP 1966 06 09 20 00 03 2003, pangkat pembina golongan ruang 4A dari jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Man1 Sinjai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha SN4 Sinjai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 5 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Ketiga,
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Haji Khaironi. Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta. 2 dan seterusnya. 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor B Gatar 3831-KW.07.6/12/2020. Menteri Agama Republik Indonesia membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf, NIP 1966 1231 1997 03 1015, pangkat penata tingkat 1 golongan duluan 3D dari jabatan pengadministrasi urusan tata usaha Man 1 Sinjai dalam lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan kepala urusan tata usaha pada Man 1 Sinjai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Kedua, selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 5 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 30 Desember 2020 atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Haji Khaironi. Tembusan 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta. 2 dan seterusnya. 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Januari tahun 2021, saya Dr. Andes Haji Abdul Hafid M.Talla MAP, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai yang baru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa bersama kita. Amin. Para saksi dan rohaniwan diundang dengan hormat mengambil. Sebelum saya mengambil sumpah kepada saudara, saya akan bertanya kepada saudara terlebih dahulu. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Oleh karena itu, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar. Ulangi, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan
perundang-undangan dengan setulus-tulusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat. Saman ada orangnya, dan setiap orang ada samannya. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, di mana Allah berfirman, wa tilka ayyamu dawiluha bainan nas. Segala sesuatu itu akan dipergilirkan kepada manusia. Jadi jabatan itu betul-betul atau semata-mata hanya amanah dari Allah. Jabatan itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nasi, ada batas-batas tertentu atau waktu tertentu kita diberikan kewenangan untuk berkuasa. Sehingga apa? Jabatan itu betul dijaga, jangan kita cederai. Apalagi jabatan urusan tata usaha yang merupakan roh daripada madrasah atau pergerakan-pergerakan administrasi di madrasah. Oleh karena itu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama mengucapkan selamat kepada saudara berdua yang telah dilantik dan diambil sumpahnya sesaat yang lalu. Ada beberapa hal yang perlu saya titipkan kepada saudara, bahwa yang pertama, dalam jabatan itu saya menginginkan junjung etika jabatan. Apa itu etika jabatan? Kira-kira ada sesuatu tindakan ataupun perilaku kita yang tidak bersesuaian dengan etika jabatan, maka jangan hadirkan dalam lingkup atau nuansa kerja kita. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi kinerja kita.
Artinya apa? Etika jabatan itu kita melaksanakan sesuai dengan koridor ataupun aturan-aturan yang telah ditunjukkan oleh pimpinan. Jadi sebagai pejabat itu, pejabat struktural itu memiliki kewenangan terbatas. Jadi tidak serta-merta kita ditunjuk sebagai pengelola administrasi semuanya harus menjadi kebijakan kita. Ingat bahwa di madrasah itu hanya satu yang memiliki kebijakan, siapa itu adalah kepala madrasah. Silakan Anda menerima aspirasi ataupun rencana-rencana kegiatan, tetapi itu harus dikomunikasikan dengan pimpinan. Munculnya sumbuh perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Ya, kalau pengawasannya itu ya tentu kepada kepala madrasah selaku pimpinan unit di mana kita ditempatkan. Oleh karena itu saya berharap bangun sinergitas itu, komunikasikan apa saja yang terkait dengan masalah administrasi, apatah lagi yang terkait dengan masalah anggaran negara, kuncinya di komunikasi tempatnya. Jadi sekali lagi saya berharap kepada saudara saya ini, apalagi semuanya berpengalaman. Nah, cuman barangkali perlu sedikit dipahami bahwa di masa lalu itu termasuk di tempat asalnya Pak Yusuf itu tentu beda dengan kondisi kekinian. Ya, yang sekarang ya serba transparan. Kalau tidak kita tergilas dengan teknologi. Nah, sekarang ini ada pimpinan teknis terkait dengan pengelolaan anggaran yang dilaksanakan di Min 2 itu juga selalu saya tekankan bahwa tinggalkan masa-masa yang tidak menguntungkan bagi institusi kita. Ya. Sehingga dengan tanggung jawab. Apa artinya tanggung jawab? Segala yang terkaitan dengan administrasi, perencanaan administrasi dan pengelolaan anggaran serta pertanggungjawabannya itu adalah bagian dari tanggung jawab saudara. Nah, inilah nanti yang akan disodorkan kepada pimpinan setelah kita mengakumulasi berapa anggaran yang kita tuangkan di dalam perencanaan itu harus disampaikan kepada pimpinan. Pimpinanlah yang mengevaluasi, kemudian diterapkan dalam suatu bentuk draft untuk finalkan. Sudah membantu kita. Kalau tidak ada di sini pimpinan kita yang melalui telepon, melalui WA, melalui fasilitas lain. Nah, cuma terkadang itu Pak terserang juga kita langsung pimpinan. Kalau terkait sama itu. Nah, kemudian emosional, kecerdasan spiritual itu senantiasa kita miliki. Jadi bukan untuk siapa, itu untuk kita bahwasanya inilah yang kita dapatkan di dalam lingkup kerja kita. Kalau itu dilakukan maka insya Allah semuanya akan baik. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya perlu sampaikan, Sulawesi Selatan ini akan dijadikan ikon pengembangan madrasah di Indonesia. Makanya tantangan ke depan itu sangat berat. Jadi sekarang ada tuntutan penguasaan IT. Kapan kita tidak miliki itu, maka kita tertilas dengan teknologi informasi dengan sama. Makanya mulai dari sekarang, kemarin saya juga sudah sampaikan pemangku jabatan di sektor pendidikan di madrasah, di ruangan saya, tolong ini betul-betul. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, komunikasikan dengan saya atau komunikasikan dengan yang bisa kira-kira membantu pergerakan program. Termasuk salah satunya Pak, yang mewakili Selatan yang dilirik oleh Menteri Agama adalah Mansatu Sujai. Kemarin saya sudah sampaikan di ruangan. Benar apa yang perlu dibenahi. Titipan dari Wakil Menteri Agama sesuai dengan laporan peneliti bahwa Mansatu bukan berarti tidak terbaik untuk ini, tapi masih ada yang perlu dibenahi. Apa itu? Terkait dengan masalah pengembangan keterampilan. Saya minta supaya didesain itu Pak proposalnya, kemudian harapkan di Kanwil dan langsung ke meja Pak Kanwil, dan Pak Kanwil langsung ke meja Wakil Menteri Agama untuk ditindaklanjuti. Saya minta dalam singkat itu Pak. Begitu juga saya sampaikan kemarin, madrasah yang belum berkembang sama sekali adalah madrasah Ibtidaiyah Al-Irsyad. Kalau itu saya diberikan tanggung jawab langsung oleh Pak Kanwil, bahkan
ditanya apakah siap untuk mengembangkan mandasi yang punya catatan di dalam laporan ini. Akhirnya saya ditanya 3 kali. Ya, walaupun saya setiap ditanya menjawab lebih kecil. Siap enggak? Siap enggak? Saya bilang siap insya Allah atas dukungan dan doa Bapak. Makanya dalam waktu singkat saya akan mengajak semua satker madrasah, kepala madrasah negeri untuk sama-sama kita melihat madrasah ini. Saya minta untuk membawa apa yang perlu dibantukan mereka. Kasihan, sangat memperhatikan. Sudah disaksikan videonya oleh Wakil Menteri Agama dengan kondisi seperti itu. Makanya yang dimaksud. Inilah barangkali yang sempat sampaikan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada saudara saya yang baru dalam sumpahnya bahwa tidak semua orang bisa menduduki jabatan seperti itu. Insya Allah akan Allah menambahkan kekuatan perasaan nikmat yang telah diberi komunikasi dengan pimpinan dan wakamatnya terkait dengan apa yang seharusnya kita tekankan untuk dilaksanakan. Dan terakhir, mari pesan semua anggaran kegiatan yang ada di madrasah jadwalan itu Pak, beberapa kegiatan yang sudah kepada saya. Jadi saya sedikit kemarin kembalikan dan ada saya menilai bukan sama, tetapi yang ini bukan apa itu pengadaan laptop itu dia masukkan di Maret sebulan ini yang pertama. Kenapa? Karena keluhan dan tidak ada hal seperti seksi itu sudah muncul tahun 2019. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Mengetahui, puji dan syukur kami persembahkan hanya kehadirat-Mu, pengatur segala kejadian dan segala sesuatu berlaku atas kodrat dan kehendak. Ya Allah, Tuhan yang Maha memiliki kerajaan, Engkau menguasai kerajaan langit dan bumi. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan seseorang kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan pula kepada siapa yang Engkau kehendaki. Berikan kemuliaan kepada yang baru dilantik dan diambil sumpah. Berikan hidayah dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan aman dengan sebaik-baiknya di bawah lindungan. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan, kesejahteraan, rezeki yang luas dan berkah, dan berikan kekuatan iman untuk menghindari godaan dunia yang dapat menyesatkan. Ya Allah, ya Ghaffar, berikanlah kepada kami hikmah dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah kami buah tutur bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah kami orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan, dan muliakanlah kami pada hari kebangkitan kelak. Ya Allah, ya Mujib, dosa ibu bapa kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan para pendahulu kami dalam mengambil keputusan. Jangan Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang salah. Ya Engkau Maha Penerima, terimalah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil